Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Safira dengan NIM C1021208. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas keempat dari materi perpajakan di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, di sini kita akan membahas tiga poin materi. Yang pertama ada bagaimana cara sistem dalam pemungutan pajak. Yang kedua ada yang masuk dengan tarif pajak. Yang ketiga ialah fungsi dari pajak. Baiklah, kita mulai dari materi pertama ialah cara dan juga sistem pemungutan pajak. Nah, dalam sistem pemungutan pajak, yang dimaksud dengan sistem pemungutan pajak ialah mekanisme yang digunakan dalam melakukan perhitungan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, di Indonesia sendiri kita telah menerapkan 3 sistem pemungutan pajak, meliputi yang pertama ada self-assessment system. Nah, yang dimaksud dengan self-assessment system ialah sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Yang artinya, wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan perhitungan sekaligus pembayaran dan juga pelaporan pajaknya. Nah, di sini pemerintah hanya sebagai pengawas dari setiap pembayaran pajak di dalam sistem self-assessment system. Nah, dalam self-assessment system ini juga biasanya diterapkan dalam kategori pajak pusat, misalnya PPN dan juga PPh. Nah, selanjutnya ialah ciri-ciri dari self-assessment system. Yang pertama ialah penentuan besar pajaknya dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak atau yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak haruslah memiliki peran yang aktif menyelesaikan setiap wajib pajak, mulai dari penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajaknya. Yang ketiga ialah pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan. Namun, jika wajib pajak bersangkutan terlambat dalam melaporkan atau membayarkan pajak atau terdapat pajak yang tidak dibayarkan, maka pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Nah, selanjutnya ialah official assessment system. Nah, dalam hal ini membedakan wewenang dalam penentuan besarnya pajak yang terutang pada perpajakan, petugas perpajakan, di mana petugas perpajakan tersebut berperan sebagai pihak pemungut pajak atau pemerintah yang dibebankan kepada seorang wajib pajak. Nah, pada sistem ini juga wajib pajak berperan pasif dan juga nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh petugas perpajakan. Nah, sistem pemungutan ini umumnya diterapkan pada PBB atau pajak bumi bangunan, di mana setiap wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan besarnya pajak, mereka hanya perlu melakukan pembayaran sesuai dengan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT. Nah, selanjutnya ialah ciri-ciri dari official assessment system. Nah, yang pertama nominal atau besarnya pajak yang terutang yang ulang-ulang. Nah, maksudnya nominal atau besarnya pajak yang sudah dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua ada wajib pajak bersifat pasif dalam melakukan perhitungan besarnya pajak. Yang ketiga, besarnya pajak akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas akan melakukan perhitungan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat, pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Berarti bedanya dengan self-assessment system dan juga official assessment system ialah di mana self-assessment system wajib pajak berperan aktif menentukan besar jumlah pajaknya menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan official system pemerintah sebagai pemungut pajaklah yang berperan aktif, wajib pajak berperan pasif. Nah, yang ketiga adalah withholding system. Nah, dalam sistem ini, pemungutan pajak, besar pajak yang harus dibayarkan dihitung oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang dimaksud bukan merupakan wajib pajak dan juga bukan merupakan
petugas dari perpajakan. Seperti contoh dalam pemotongan penghasilan yang diperoleh oleh seorang karyawan, di mana hal tersebut dilakukan oleh seorang bendahara sebuah instansi atau HRD dalam sebuah perusahaan. Jika karyawan yang bersangkutan tidak perlu lagi untuk mengurus pemotongan pajak dan pembayaran pajak yang dimilikinya. Berarti beda ketiganya, kalau self assessment system itu wajib pajak yang berperan aktif, sedangkan petugas pajak atau pemerintah tidak berperan aktif. Kalau yang official kebalikannya, wajib pajaknya yang tidak berperan aktif, sedangkan pemerintah berperan aktif. Kalau withholding system, beda dari keduanya. Ini malahan pihak ketiga yang berperan aktif. Dua dari kedua tadi tidak berperan aktif. Yang berperan aktif di sini ialah bendahara atau HRD dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, materi kedua ialah tarif pajak. Nah, tarif pajak ialah besar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung wajib pajak. Nah, tarif pajak pada umumnya berupa persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan pengenaan pajak. Secara struktural ada 4 jenis tarif pajak. Yang pertama ialah tarif progresif. Yang dimaksud dengan tarif progresif ialah dalam tarif ini saat pemungutan pajak atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajak. Nah, di Indonesia sendiri jenis tarif ini, pajak inilah yang ditetapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang atau pribadi. Nah, jadi di sini itu membayar pajak tergantung penghasilan. Berarti nggak akan sama rata, maksudnya sama rata di persentase penghasilan. Nah, biar lebih jelas bisa kita lihat dari tabel di mana penghasilan dan juga tarifnya. Kalau 0 sampai 50 juta, pajak yang dikenakan ialah 5%. Kalau di atasnya sampai 250 juta, yang dikenakan 15%. Kalau 250 juta sampai dengan 500 juta yang dikenakan ialah 25%, kalau 500 ke atas 30%. Berarti semakin besar penghasilan orang tersebut, semakin besar pula orang tersebut membayar pajak. Baiklah, selanjutnya ialah tarif degresif. Nah, kebalikan dari tarif progresif, persentase pajak dari taraf ini dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajak meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif pajak degresif ini tidak pernah diimplementasikan. Terdapat 3 jenis tarif pajak degresif. Yang pertama ialah tarif degresif proporsional, yang mana persentase penurunannya selalu sama dan tidak dipengaruhi oleh DPP. Kalau yang kedua ialah tarif pajak degresif yang besarannya penurunannya semakin kecil jika DPP meningkat. Yang ketiga ialah tarif pajak degresif progresif, yang persentasenya menurun, tarifnya meningkat seiring dengan peningkatan DPP. Nah, selanjutnya ialah tarif proporsional. Nah, dalam tarif ini, saat pemungutan pajak, pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jika bisa dibilang bahwa sebesar apapun objek yang dikenakan pajak penghasilan, persentasenya tetap sama, contohnya dalam hal PPN sebesar 10% dan juga PBB sebesar 0,5% dari objek pajak tersebut. Yang selanjutnya ialah tarif regresif. Dalam tarif tetap atau regresif ini, di mana saat pemungutan pajaknya akan selalu tetap melihat jumlah dari keseluruhan pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarnya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang selalu sama dan sesuai dengan pengaturan diberlakukan oleh pemerintah, seperti biaya materi dengan nilai yang tetap yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, tidak hanya secara struktural, pajak juga dibagi menjadi 2 golongan, seperti pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Ada juga pajak yang bersifat
objektif dan juga subjektif, di mana golongan pajak ini telah kita bahas di materi sebelumnya. Baiklah, selanjutnya atau materi terakhir kita ialah mengenai fungsi dari pajak itu sendiri. Nah, mungkin kita yang nggak tahu nih ya, sebenarnya kita udah pernah singgung nih fungsi dari pajak di materi pertemuan pertama. Tapi kita ulang, mengingat ini juga merupakan termasuk dari materi keempat kita. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeteer. 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 Ya gitu ya. Nah, dalam hal ini, pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai negeri, belanja barang, pemeliharaan, dan juga sebagainya. Untuk hal ini, dengan pembiayaan pembangunan, biaya bangunan yang berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dari dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin. Untuk tabungan pemerintah perlu ditingkatkan setiap tahunnya, menyesuai dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. Dan juga peningkatan akan tabungan pemerintah ini diharapkan berasal dari sektor pajak. Fungsi anggaran ya, seperti belanja pegawai pemerintah tadi dan sebagainya. Oke, yang kedua ada fungsi mengatur atau regulate melalui kebijakan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan seperti kesejahteraan rakyat. Sebenarnya udah kita bahas ya di materi pertama. Yang ketiga ialah stabilitas, di mana membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat mengatur stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang rupiah di dalam masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efisien dan juga efektif. Yang keempat ialah fungsi restribusi pendapatan. Nah, dalam hal ini, pajak telah dipungut oleh pemerintah atau negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan, termasuk dalam pembiayaan pembangunan, sehingga dapat kesempatan kerja dalam dimanfaatkan oleh warga negara yang membutuhkan pekerjaan dan akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, baiklah, sekian terima kasih. Sebenarnya materi yang kita bahas di materi 4 ini merupakan materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Seperti fungsi pajak juga pernah kita bahas. Pokoknya beberapa dari kata-kata pun udah pernah kita bahas. Jadi, sekian terima kasih untuk materi keempat ini. Akan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai